Satu. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Tuhan menghantarkan kita di awal bulan September ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Bukan karena gagah perkasa kita, semata-mata hanya karena Tuhan memimpin langkah hidup kita. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa daripada Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke haribaanmu. Kami mohon kuasa pertolongan daripada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang beroperasi dalam hati dan pemikiran kami. Tolong setiap kami, baik kami yang mendengarkan sabdamu maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Kami yang ada di rumah kami masing-masing. Karena situasi keadaan saat ini, kami boleh memahami bahwa firman Tuhan tetap bisa diberitakan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Saya akan bacakan kepada kita Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop kita. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, tolong setiap kami Bapa, urapi kami. Roh Kudus beroperasi dalam hati dan pemikiran kami. Walaupun saat ini kami ada di rumah kami masing-masing, bahkan ada yang terkapar di rumah sakit, pasien-pasien, kami mohon agar firman Tuhan sampaikan lewat live streaming ini. Berfirman Bapa, meteraikan sabdamu, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sidang jemaat Epifanias yang terkasih, kita ada kembali di awal bulan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, masih mempercayakan nafas kehidupan di dalam kehidupan kita. Secara khusus kami mau berdoa menyapa kekasih kami,
Bapak satuannya Keriso, sama Mener yang sedang di rumah sakit, kami percaya Roh Kudus, Roh Tuhan melengkapi dan menjamah Bapak yang terkasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang menjadi tema kita di bulan September adalah diselamatkan untuk melayani. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita agar kita siap menjadi pelayan. Jadi siapa yang menjadi pelayan Kristus? Yang menjadi pelayan Kristus adalah setiap kita, ya, yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, baik di dalam keluarga sebagai imam ataupun di dalam jemaat. Bapak Ibu yang kekasih, yang menjadi tema kita khususnya di dalam perikop di awal bulan September, 6 September ini, yang menjadi tema kita menjadi pelayan Kristus. Siapakah yang disebut dengan pelayan Kristus? Yang disebut sebagai pelayan Kristus adalah kita semua yang sudah mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi ada yang dikhususkan, seperti misionaris, seperti evangelis, seperti para pendeta, dulu di zaman Perjanjian Lama, para imam. Ya, para imam yang dikhususkan untuk mau menyampaikan sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, sekalipun aku memberitakan belum mengenal orang yang ada di Roma, tetapi aku tetap bersuka cita. Karena Tuhan memberikan aku kesempatan setelah Tuhan menangkap aku. Dan aku saat ini diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Perikop kita, Paulus mengatakan terhadap orang Kristen yang ada di jemaat Roma, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan, dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Ya, ada sabda Tuhan mengatakan, kalau ia mampu mengetahui bahwa itu benar, tetapi ia tidak mau menegur, dia tidak melakukannya, itu adalah dosa buat dia. Oleh sebab itu kita mau senantiasa menegur, menyapa dengan kasih, dengan penuh kebaikan, dan penuh dengan segala pengetahuan, supaya tidak membuat menjadi orang sombong. Ya, bukan berarti karena kita sudah menegur, bukan berarti karena kita sudah memberitahukan, berarti kita bangga dan sombong, mengatakan saya lebih pintar, saya lebih bisa. Tidak. Ya, seperti Rasul Paulus, siapa yang menjadi pelayan Kristus? Yang menjadi pelayan Kristus, dia adalah yang mau melayani, yang mau merendahkan hati. Ya, Paulus menjadikan dirinya sendiri sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai model, sebagai teladan. Yang utama dan terutama, modal adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Paulus adalah orang yang bijaksana dalam memakai kata-kata, ya, penuh dengan kesederhanaan. Ia tidak mencari kesalahan orang lain, melampiaskan kemarahan sebagaimana guru dan murid, tetapi ia dengan penuh kasih. Paulus menyadari kemuliaan hidup yang dia miliki sebagai pelayan Kristus. Kata pelayan adalah leitogas di dalam bahasa Yunani kuno, adalah kewajiban kenegaraan tertentu yang disebut sebagai liturgia, yang ditugaskan kepada orang tertentu untuk mau mengambil inisiatif, untuk mengambil sukarela, yang mau menjadi pelayan. Bapak Ibu yang kekasih, Paulus melihat dirinya sebagai alat di tangan Kristus. Paulus tidak berbicara apa yang ia kerjakan, tetapi apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupannya melalui dirinya. Bukan ini yang aku yakini, bukan ini yang aku kerjakan, tetapi inilah yang ku kerjakan karena Kristus melalui aku hanya alat yang kecil. Dan ia tahu kalau panggilannya adalah memberitakan sabda firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang bukan non-Yahudi. Jadi setiap kita
Kita siap menjadi saksi Kristus, menyampaikan sabda firman Tuhan. Ya, menyampaikan sabda firman Tuhan kepada setiap orang, khususnya kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita berdoa khususnya untuk saudara-saudara kita yang masih ada di Nias. Kita berdoa secara khusus. Saat ini sudah zona hitam Pulau Nias. Banyak yang sudah terpapar. Mari kita memohon kepada Tuhan Yesus. Ya, makanya mohon pengertian kepada jemaat. Saat ini kita hanya mungkin saat ini lewat kembali lagi live streaming, supaya kita jangan menyebar luaskan, tetapi kita memahami ada satu yang Tuhan titipkan. Beriman, berharap hanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja melalui protokol yang kita lakukan dan laksanakan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan. Ya, kamu telah penuh dengan kebaikan untuk saling menasehati. Karena buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan. Sebuah kepekaan secara pastoral. Benar-benar kita mau melakukannya. Apa yang Paulus sampaikan di dalam perikop kita ini, untuk mau mengunjungi jemaat di Roma. Terlepas dari situasi yang terdengar agak janggal, ia telah memberanikan diri mengajarkan begitu banyak muatan doktrin, dogma. Ya. Tetapi ia dengan penuh kerendahan hati. Ia ingin, selagi ia masih diberikan kepercayaan, ia mau menyampaikan sabda firman Tuhan. Ia mau menjadi pelayan Tuhan. Ya. Itulah perikopan yang kita baca pada minggu awal bulan September ini. Kami membina, kami ingin menolong, kami ingin melayani orang-orang lapisan manapun. Secara khusus orang-orang yang belum mengenal sabda firman Tuhan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Dari Yerusalem ke Ilirikum. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, arti kata itu seolah-olah merupakan rangkuman dari perikop yang kita baca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menuliskan surat ini di jemaat di Roma. Sudah bertumbuh dan merupakan kalangan yang intelektual. Tetapi ia dengan penuh kerendahan hati mau menyampaikan. Ya, kita lihat di dalam perikop kita, fokus khususnya ayat 14 sampai 21. Penginjilan Paulus didasari dengan apa? Dengan kasih. Ya. Seperti membawa persembahan ke Yerusalem. Pada saat itu jika kita flashback bait suci masih dikuasai pemimpin-pemimpin di kalangan orang-orang Saduki. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, Paulus mau menyampaikan persembahan. Paulus menuju ke Yerusalem untuk membawa persembahan. Ia teringat bahwa Injil tidak hanya dapat disampaikan melalui kata-kata, tetapi harus dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi keadaan yang kita hadapi saat ini, Tuhan izinkan kita mengalaminya. Kita mengalami sakit, kita menghadapi ujian, tantangan, mungkin ada pemutusan pekerjaan. Situasi dalam usaha saat ini mungkin mandek. Dan bukan hanya kita yang merasakan, seluruh dunia. Kita boleh melihat. Ya. Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah surat Kristus yang tertulis di dalam hati kami. Dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Oleh sebab itu, kita semua adalah pelayan Kristus. Kita harus mempunyai kepribadian
yang mantap. Kita harus memiliki pola model, ya, patron pelayanan yang menjadi figur kita, yaitu Yesus dan Rasul Paulus. Dan kita harus memiliki motivasi yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, melayani atau menjadi seorang pelayan adalah dua hal yang berbeda. Melayani artinya kita melakukan sesuatu untuk seseorang di dalam waktu dan tempat yang spesifik. Tapi menjadi pelayan, kita menjadikan pelayanan sebagai hidup. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jangan mengatakan aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak dapat berkata-kata. Ketika Tuhan memanggil kita, kita menyerahkan hidup kita seperti Musa, Yeremia, dan Tuhan yang akan melengkapi. Tuhan memberikan satu perlengkapan kepada setiap kita. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita menjadi pelayan Kristus? Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk melampaui segala ujian, masalah, tantangan, khususnya pandemi ini. Oleh karena itu janganlah lengah. Janganlah padamkan roh yang ada di dalam hidupmu. Biarkanlah roh itu menyala-nyala. Karena roh yang ada di dalam kehidupan kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di tengah dunia ini. Andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Paulus mengatakan, setelah begitu baik ditulis semua di dalam perikopnya ini, ia mengatakan sekarang banyak gereja yang mencari pasaran. Tetapi saat ini pintu gereja ditutup. Tetapi puji Tuhan, pintu-pintu rumah terbuka untuk apa? Untuk kita boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan hadir di sana di antara 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Bapa. Satu keluarga, Tuhan Yesus ada di sana. Walaupun terjadi ya, pandemi yang begitu panjang. Sampai kapan pandemi ini? Saudara dan saya tidak tahu sampai kapan. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi pandemi ini Tuhan izinkan supaya kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Kemahakuasaannya. Kita berdoa untuk pandemi ini. Supaya Tuhan berhentikan. Ya. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Memberikan nasihat juga kepada kita. Ketika engkau bergumul bersama-sama dengan aku di dalam doa. Sebagai pelayan Tuhan, kita bersyafaat bahwa Tuhan mampu dan sanggup melewati kita untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Kita mau percaya, cara kepercayaan kita yang diberikan kepada kita sangat mempengaruhi cara kita mengerjakan kepercayaan itu. Jika pelayanan dinilai dari besarnya keuntungan yang bisa kita peroleh, maka kita akan dengan gampangnya mengabaikan dan menolak atau bahkan mengundurkan diri apabila ternyata kita tidak diuntungkan. Oleh sebab itu, lakukanlah pelayanan ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan perhitungkan untung rugi, tapi perhitungkanlah bahwa upahmu besar di sorga. Tuhan mencatat setiap apa yang kita kerjakan, besar kecilnya. Ya. Jika pelayanan dinilai berdasarkan kepercayaan dan kehormatan besar yang Tuhan berikan, maka kita pasti akan melakukan yang terbaik. Tidak peduli dalam situasi dan keadaan kondisi apapun kita saat ini. Terus, Paulus menganggap bahwa menderita karena melayani Tuhan adalah anugerah dan kehormatan. Intinya,
adalah apabila kita mengingat bahwa diizinkannya kita melayani pekerjaan Tuhan, berarti memperoleh kepercayaan dari Tuhan. Tuhan menitipkan kepercayaan. Oleh sebab itu layanilah selagi masih siang, selagi masih ada waktu. Sebentar malam akan datang, kita tidak dapat mengerjakan apa-apa lagi. Banyak orang yang melibatkan diri dalam pekerjaan melayani Tuhan. Itu baik. Tetapi apakah setiap orang memiliki hati yang tulus, hati yang benar untuk melayani Tuhan? Tidak sedikit orang Kristen yang memohon seperti Simon si tukang sihir agar mendapat ucapan. Demikian juga ketika Samuel ada di dalam bait Allah, ia tidur. Ada suara yang memanggil sampai 2-3 kali. Samuel, Samuel, Samuel. Ia datang kepada Eli. Ia mengatakan, "Bapa, engkau memanggil aku?" Eli mengatakan, "Aku tidak memanggil engkau, anakku. Tidurlah." Sampai 3 kali. Berarti Eli sudah tahu. Samuel belum tahu apa-apa saat itu. Tetapi ketika Eli mengatakan, "Kalau engkau dipanggil sekali lagi, berbicaralah Tuhan, ini hambamu mendengarkan." Malaikat Tuhan, bahkan Tuhan sendiri berbicara kepada Samuel untuk menyampaikan apa yang menjadi teguran di dalam kehidupan Eli. Dan Samuel juga tidak segan-segan siap melayani Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Samuel itu adalah anak Hana. Ketika Hana bergumul meminta kepada Tuhan. Dan bukan hanya Samuel, ada 4 atau 5 orang lagi, saudaranya laki-laki. Dan ia menazarkan supaya Samuel ini dapat menjadi pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa yang menjadi nazar kita? Kita kembalikan dan kita wujudkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan mau mendengarkan setiap doa permohonan kita. Jangan segan-segan, jangan takut. Ya, seperti Timotius. Paulus mengatakan kepada Timotius, "Janganlah engkau dianggap remeh karena engkau masih muda." Muda, tua, laki, perempuan. Kalau Tuhan ingin memakai, ia menjadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan yang memperlengkapinya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Untuk melayani siapapun. Kepada saudara-saudara kita, khususnya orang yang belum menerima dan mengenal Yesus Kristus. Biarlah sabda firman ini di minggu pertama, di bulan September ini, menjadi landasan kita, menjadi modal kita untuk terus melangkah pasti sebagai seorang pelayan Kristus dan umat yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita diambil dari Roma pasal 15 ayat 16a. Saya akan bacakan, ikutinlah di dalam hati masing-masing. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi di dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Paulus mengatakan, aku berbangga menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, bukan hanya orang Nias. Kita bersuka cita di bulan September ini. Mengucap syukur, Denninger telah diutus Tuhan. Denninger adalah orang Jerman. Diutus Tuhan untuk menyampaikan sabda firman Tuhan di Nias, tanah Nias. Puji Tuhan, kita sudah mengaku percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, sabda firman yang telah Engkau beritakan kepada kami, yang merupakan landasan kami. Kami boleh berpedoman, kami boleh mengambil contoh, kami boleh mengambil model, kami mau mengambil figur pelayan seorang yang Tuhan utus, yaitu melalui hambamu Paulus. Biarlah kami juga menyampaikan sabda firman Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kami. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekalipun kita di rumah, kita akan menyampaikan persembahan kita. Kita akan menyampaikan melalui rekening bank yang sudah ada tertera, tertulis di bawah ini.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan menghantarkan kami memasuki bulan September di minggu pertama ini. Kami mengucap syukur 1 bulan lamanya Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan melewati dan melampaui berbagai macam situasi keadaan dunia saat ini. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam segala apa hal yang sedang kami geluti. Kami telah mendengarkan, kami telah dilawat oleh sabda firman. Supaya kami betul-betul menyampaikan sabda firman-Mu kepada setiap orang, bahkan mungkin bukan orang Kristen sekalipun, yang belum percaya kepada Tuhan. Kami dipanggil untuk mau mengutus. Tuhan mengutus kami untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Tolong setiap kami Bapa, baik kami dalam keluarga, sebagai imam, sebagai penolong, sebagai jemaat, sebagai satuan Ekeriso, sebagai hamba Tuhan, agar kami dapat menyampaikan sabda firman-Mu dengan tidak jemu-jemu, melakukannya dengan ketulusan hati. Karena kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan, kami perbuat, kami mau melakukannya seperti untuk Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Sekalipun kami saat ini kami memulai mendengarkan sabda firman Tuhan melalui live streaming, tetapi Tuhan ada di sana. Tuhan ada di setiap firman Tuhan diberitakan. Tuhan ada di setiap pintu-pintu rumah kami. Kami mohon agar Tuhan yang mau memeteraikan sabda firman itu. Secara khusus, kami seluruh jemaat Epifanias Jakarta, kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hamba-Mu, Satuan Ekeriso Bapak Amamena. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat kepada tim dokter, agar hamba-Mu ini dapat kembali pulih, disembuhkan. Berkati setiap terapi, berkati setiap obat kapsul, berkati semua apa yang sudah dipergunakan lewat makanan dan minuman. Biarlah Tuhan berikan kekuatan penghiburan kepada kekasih kami Bapak Amamena. Kami percaya bahwa Tuhan menyembuhkannya pada 2-3 hari di minggu ini. Jamahan Tuhan, ketika kami berseru dan Tuhan menjawab, Tuhan memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, bahkan yang tidak kami ketahui. Kami lebih dari 2-3 orang. Kami mempercayakan ia dalam tangan-Mu. Sendengkan telinga-Mu Bapa untuk mendengarkan setiap doa-doa kami. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan juga kepada setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, atau yang sedang dirawat rumah sakit, tolong mereka Bapa, lawatlah mereka Bapa, supaya mereka mendapatkan kesembuhan, kekuatan serta penghiburan ada berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa-doa yang Tuhan sudah proses. Terima kasih pokok-pokok doa yang sedang Tuhan proses, yang Tuhan sudah jawab, dan yang masih belum. Kami percaya Tuhan tidak jauh, hanya sejauh doa. Terima kasih kesembuhan saudara-saudara kami yang sudah mengalami kesehatan yang kurang begitu fit. Dalam minggu ini mereka telah disembuhkan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang menjamah, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang bisu dapat berbicara, yang lumpuh dapat berjalan. Bahkan Lazarus yang sudah mendekap di kuburan, Tuhan mengatakan, bangkit dan bangunlah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa untuk rencana sidang raker para pendeta, atau kan di Nia saat ini. Kami mohon biarlah terjadi seturut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para TNI, tentara yang ada di garda ke depan Tuhan Yesus, para tim dokter, menteri kesehatan, topang mereka Bapa. Begitu banyak yang gugur, tetapi kami percaya Tuhan memberhentikan mata rantai virus penyakit ini. Kami percaya Tuhan jauh lebih besar. Tuhan mampu dan sanggup menyembuhkan. Tetapi Tuhan izinkan kami alami ini. Terima kasih yang sudah berhasil. Anak kekasih kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih semua karena anugerah Tuhan.
selanjutnya di awal bulan ini. Kami percayakan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kami berjalan selangkah demi selangkah, dan Tuhan yang menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami. Sesama kami anak yatim piatu, para janda, para duda. Sendengkan telinga-Mu, dengarkan doa mereka. Sebagaimana Tuhan utus Elia, Tuhan sanggup juga mengutus, memakai perpanjangan tangan Tuhan siapapun yang Tuhan utus. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat Epifanias Jakarta satu persatu. Biarlah Tuhan yang mau campur tangan. Biarlah mereka bersuka cita senantiasa di dalam Kristus. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami ini, doa penyerahan kami, doa syukur ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Permata-permata yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah Roh Kristus yang menuntun kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang menuntun engkau pada siang hari lewat tiang awan, dan pada malam hari menuntun engkau lewat tiang api. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.